Ketemu lagi dalam channel YouTube kami, Berdua Lebih Baik. Memang berdua lebih baik. Di video kali ini kami ingin membagikan tentang fase-fase di dalam pernikahan. Ada 3 fase di dalam pernikahan. Apakah itu? Tonton terus video ini dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya. Fase yang pertama adalah fase bulan madu. Namanya bulan madu berarti bulan yang penuh dengan madunya. Manis, enak, indah, semuanya baik dan semuanya baik. Tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan, semuanya indah. Pakar rumah tangga Kristen berkata, bulan madu itu bagaikan 2 sejoli yang terbang di awan-awan dan berkata, dunia ini hanya milik kita berdua, sayang. Ya, disebut juga dengan fase ilusi. Iya. Apakah fase ilusi? Ya, seperti ilusi artinya seperti di alam mimpi. Wow, dunia mimpi. Sehingga kalau orang masuk fase ini dia akan ngomong, waduh kalau tahu menikah enaknya begini, dari dulu aku menikah. Oh, namanya bulan madu. Berapa lama bulan madu? Iya, masing-masing pasangan berbeda-beda. Ada yang sebulan, madunya udah habis. Di fase ini, masing-masing pasangan tidak melihat kelemahan dari pasangannya dan menilai semuanya baik aja dan penuh dengan pengampunan atau maaf. Contoh, Beb, aku lupa mandi nih. Jawabnya, Gak apa-apa. Tadi saya masak lupa garamnya. Jawab, No problem. jadi semuanya serba tidak apa-apa, memaafkan karena bulan penuh dengan madunya. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Dan berapa lama bulan madunya? Rata-rata itu 3 bulan. Wow, hanya 3 bulan. Kalau saya maunya 3 tahun. Ya, fase yang kedua disebut dengan fase penyesuaian. Dan biasanya fase penyesuaian ini juga diwarnai dengan konflik, sehingga disebut juga dengan fase konflik. Mengapa terjadi konflik? Karena setelah mereka melewati fase bulan madu, mereka akan melihat sifat karakter aslinya pasangannya. Jadi sifat-sifat karakter di masa pacaran itu ternyata belum nampak, belum muncul sepenuhnya. Dan baru setelah menikah jalan sekian bulan, biasanya setelah lewat 3 bulan, barulah keluar semua aslinya. Dan biasanya orang sebelum menikah itu sudah punya angan-angan. Wow, enak ya nanti kalau sudah menikah, punya suami, enak. Kemana-mana ada yang antar, kemana-mana ada yang nemani. Butuh uang tinggal minta sama suami. Ada masalah punya tempat curhat kepada suami. Dan ternyata setelah dijalani kok nggak seperti yang dia bayangkan. Ternyata ketika minta diantar suami, suaminya lagi capek, lagi repot, banyak kerjaan dan sebagainya. Suami juga akan berpikir, enak ya punya istri. Nanti ada yang masakin, ada yang nyiapin baju, ada yang ngebel rumah. Pokoknya enak, capek, ada yang mijiti, dan seterusnya dan seterusnya. Namun ternyata setelah dijalani sekian bulan, apa yang dibayangkan dia tidak dapatkan dari istrinya. Sehingga dia mulai komplain, mulai protes, dan akhirnya dia berusaha untuk
mengubah pasangannya seperti yang dia harapkan, seperti yang dia pikirkan sebelumnya, maka terjadilah konflik di sini, terjadilah pertengkaran di sini. Masing-masing pengen mengubah pasangannya dan ternyata dia bisa. Bahkan di fase ini mereka ada yang hampir-hampir putus asa. Sehingga digambarkan kalau bulan madu itu sedang terbang di awan-awan, disebut fase ilusi. Ini gambarannya bukan di awan-awan tapi sedang balik jungkir, kepala di bawah. Disebut juga dengan fase dilusi, bahwa ternyata kenyataan yang dihadapi tidak sama dengan yang dia bayangkan atau yang sedang dia mimpikan. Dan kadang-kadang di fase ini, ketika istri sedang putus asa atau sedang marah, sedang kecewa, ada yang sampai purik. What's the meaning puri? Ya, dia minggat ke rumah, pulang ke rumah orang tuanya. Ada lagunya? Pulangkan saja aku pada ibuku, ya. Tapi kan dia nggak disuruh pulang, dia pulang sendiri. Ada yang saya pernah konseling itu lari sembunyi di hotel. Dia pengen ngetes pasangannya, pengen ngetes suaminya. Aku dicari nggak? Aku masih jadi penting nggak di matanya? Itu fase konflik. Dan kalau fase bulan madu kita bisa terka 3 bulan lamanya. Lalu berapa lama pasangan itu akan memasuki fase konflik, fase yang kedua? Tidak ada rumusnya. Berarti tidak bisa diterka. Karena ini bisa cepat, bisa lama. Tergantung kedewasaan masing-masing. Semakin dewasa, semakin cepat melewati fase konflik. Tapi semakin kanak-kanak, mau menang sendiri, egois, nyala-nyalin pasangan melulu, merasa benar sendiri. Kalau ini yang terjadi, maka akan lama sekali. Makanya jangan heran kalau ada pasangan suami istri yang sudah 3 tahun, sudah 5 tahun, sudah 7 tahun, konflik saja melulu, gegeran saja melulu, bertengkar saja. Kenapa? Ternyata dua-duanya kanak-kanak, tidak dewasa. Bukan dewasa tentang umur ya saudaraku, dewasa tentang pribadi, karakter. Maka di topik yang lain saya pernah membahas salah satu syarat yang harus dipertimbangkan sebelum menikah adalah faktor kematangan emosional atau kematangan secara rohani. Itulah fase yang kedua, yaitu fase penyesuaian atau fase konflik atau disebut juga dengan fase dilusi. Yang ketiga, fase dewasa. Nah, kalau sudah di fase ini, sama-sama sudah tahu, sama-sama udah ngerti. Ya, tahu apa kesukaan pasangan dan yang tidak disukai. Ya. Artinya, kalau memang pasangan kita tidak suka dengan hal-hal yang kita lakukan, ya kita hindari. Apa yang disukai pasangan itu yang kita lakukan. Sekarang saya tanya, apa yang tidak disukai oleh suami ini terhadap istrinya Yolanda? Cerewet. Tidak apa-apa. 1, cerewet. Ya. Gak suka istri yang dulu saya tertarik dan jatuh cinta karena bukan cerewet, ramah, supel, rame, hai. ya, mudah bergaul, sehingga itu pasti akan melengkapi kekurangan saya. Karena suami adalah saya tipe yang introvert, pendiam, diam. Nah, sepi, sehingga kita cenderung akan mencari atau mendapatkan pasangan yang tidak sama dengan kita. Namun setelah menikah, apa yang menarik di masa pacaran itu kalau jadi berlebihan itu memang bisa menjengkelkan. Alias
bencekno. You know bencekno. Ya, menjengkelkan, menyebalkan. Sehingga ya ini kita sama-sama belajar. Kemudian yang kedua, saya nggak diminta ini, langsung aja. Sudah lancar. Orang sanguin biasanya memang tidak suka tepat waktu. Atau kalau Ikutkan dulu. sudah punya planning juga bisa mengubah rencana itu dalam sekejap. Sut. Nah, itu yang menjengkelkan. Instan. Karena kalau orang melankolik itu cenderung semua itu terencana, terprogram. Sehingga kalau sudah besok kita akan ke sana, kita akan lakukan ini, ya sudah, berarti kita udah setting itu. Sehingga ya kita udah siapkan itu segalanya. Ini tema yang lain ya, perbedaan dan karakter. Jadi kembali lagi kepada kedewasaan. Iya, tapi karena sudah dewasa, saya dewasa sehingga saya bisa memahami. Terima kasih. Bisa memahami sehingga maksudnya ketika pasangan banyak ngomong, ya sudah saya sabar menanti, sabar mendengarkan. Memberi telinga untuk seorang Iya. istri. Dan kalau orang sudah masuk fase dewasa, artinya sudah bisa menerima pasangan apa adanya. Ya, kami sudah pernah membahasnya. Kalau orang ngomong, aku siap terima kamu apa adanya, Beb, say. Ya, Beb, kalau kok masa beda sekarang? kalau di Biasanya ya ini kan kita memakai istilahnya Oh, orang. iya. Kita kasih biasanya kita mendengarkan mereka ada yang pakai beb lah, say lah dan sebagainya. Ya kalau orang masih pacaran oke lah, tapi belum teruji. Tapi kalau sudah menikah, kemudian dia bisa nerima apa adanya, lah ini akhirnya sudah masuk ke fase dewasa. Artinya bisa selaras dan serasi, harmonis. Sehingga pernikahan itu adalah seni menyesuaikan dua pribadi yang berbeda. Dan ketika sudah bisa menerima pasangan apa adanya dengan segala perbedaannya, itulah kita sudah bisa masuk ke fase dewasa. Dan biasanya kalau sudah masuk ke fase yang ketiga ini, sudah jarang konflik, jarang berantem, jarang gegeran, jarang bertengkar. Dan itulah yang dirindukan oleh semua pasangan yang menikah. Jadi kalau ada di antara saudara yang menikah jalan 3 tahun, 5 tahun, dan masih sering ada friksi, ada perbedaan, ada konflik, itu biasa. Bukan, jangan kaget, jangan terkejut. Jangan kaget, jangan shock, dan jangan sudah, aduh aku jangan salah pilih. No, saudara tidak salah pilih, tapi saudara memang sedang memasuki fase konflik yang akan menuju ke fase yang dewasa. Nah, inilah 3 fase yang harus dilewati, dimasuki oleh semua orang yang menikah. Dan ketika sudah memasuki fase demi fase dan sudah masuk ke fase yang 3, sudah berkata, oh betapa indahnya berdua lebih baik. Tapi kalau sudah sedang masih memasuki fase yang kedua, fase konflik, ya saudara mesti sabar ya, menunggu pasangan itu menjadi dewasa. Kapan? Pasti ada waktunya, pasti ada endingnya. Jadi saudara jangan buru-buru, sabar. Semua pasti ada endingnya, dan segala sesuatu pasti akan baik, indah. Ya. Itulah 3 fase yang pasti akan dialami oleh setiap pasangan yang masuk di dalam pernikahan. Ya, dan bila saudara diberkati dengan video ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih dan sampai ketemu di video kami yang selanjutnya. Dadah.